ada yang punya pengalaman yang sama nggak kayak aku dulu? Aku dulu udah 3 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Nah, aku mau share nih di video kali ini. Aku mau share gimana caranya aku untuk promil, untuk berikhtiar untuk punya anak. Sekarang alhamdulillah udah dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu. Aku mau share, jangan di skip ya, di like and subscribe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Oilers Mom, balik lagi sama aku Cempaka, oil dari alam. Aku mau share gimana caranya aku untuk promil. Aku menikah dari tahun 2014, baru dikaruniai anak di tahun 2017. Nah, itu perjalanannya lumayan nih Moms. Aku mau cerita-cerita, mudah-mudahan ada Moms di sini yang yang terbantu sama info aku, sama bagaimana cara aku untuk berikhtiar untuk promil. Oke Moms, kita mulai ya. Yang pertama nih Moms, aku mau share gimana aku dulu untuk promil. Yang pertama, aku jelas-jelas pada saat itu aku benar-benar pasrah, udah nggak nanya-nanya lagi sama Allah, udah nggak, kenapa sih ya Allah aku masih belum dapat keturunan juga, masih belum hamil atau bagaimana, padahal di dicek, diperiksa juga alhamdulillah udah nggak ada kistanya ya. Dulu aku pernah punya kista sebelum menikah. Aku pernah didiagnosa suatu penyakit, kista endometriosis itu. Nah, itu adanya di ovarium, udah dioperasi juga. Nah, waktu pas itu sebelum menikah itu masih baru pas kerja dan masih kuliah. Dan waktu itu aku juga diangkat pakai metode laparoskopi waktu tahun 2010. Dan aku pikir yang pas habis operasi udah gitu ya, selesai, sudah, soalnya udah ikhtiar juga sebelumnya untuk minum jamu-jamu atau apa dan nggak berhasil, jadinya aku memutuskan untuk operasi. Nah, akhirnya di tahun 2010 itu udah diangkat, udah bersih ovariumnya itu, si penyakitnya itu, dan udah nggak ada di ovariumnya. Nah, akhirnya di tahun 2012 ternyata ada lagi muncul gejalanya. Jadi gejalanya itu, kalau boleh cerita sedikit, gejalanya itu sakit banget pada saat mens. Jadi buat moms mungkin yang punya pengalaman seperti itu, sakit pada saat mens itu nggak boleh diabaikan, harus dicari tahu apa penyebabnya. Dan aku dulu sempat mengabaikan sampai akhirnya aku bener-bener yang sakit banget baru ke dokter gitu. Jadi pada saat itu aku bilang ya udah dioperasi aja ya, mudah-mudahan sembuh gitu ya. Tapi pada saat 2012 ada lagi, ternyata muncul lagi si kistanya itu, dan akhirnya sama dokter dibilangnya masih kecil sih kistanya, jadi terserah kamu mau dioperasi lagi atau mau cara pengobatan alami dulu gitu kan. Terus akhirnya aku udah ya, kayak masa operasi lagi itu kan nggak nggak bagus juga buat badan akunya gitu ya Moms. Akhirnya aku memutuskan untuk coba alternatif berupa minum kunyit putih. Waktu itu benar-benar minum kunyit putih, dikapsulin, ditinggal minum itu 7 butir 7 butir sekali minum, 7 kali 3. Jadi selama
selama sehari itu 21 butir itu si kunyit putihnya. Terus aku rutinin dan ada pantangan makanannya juga. Jadi untuk penyakit itu tuh harus benar-benar bersih makannya, nggak boleh makan yang daging merah dulu, nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan yang duren, pokoknya yang enak-enak nggak boleh pokoknya. Nah itu sempet turun juga berat badannya. Itu berkah ya moms ya, lumayan kan ya, nggak perlu diet, nggak perlu apa, akhirnya turun juga berat badannya. Nah terus habis itu aku bener-bener aku puntur juga. Jadi itu dokter, tapi dokternya itu lebih ke menjalankan herbal ya. Terus aku puntur juga, dia aku puntur aku, terus dirutinin minum obat sama minum si jamu itu dan sama yang pantangan makanan. Ya alhamdulillah bersih, sampai dokter yang meriksa aku tuh dokter lain lagi ya, dokter kandungan, sampai bingung juga, kok kamu bisa bersih gini ya, soalnya selama itu tuh nggak jaraknya nggak lama, cuma 2 bulan dari pemeriksaan USG sampai yang USG kedua. Untuk tahu juga, aku pengen tahu dong, aku udah ngerutinin aku puntur sama minum kunyit, ada hasilnya nggak ya gitu kan. Terus ya akhirnya di USG lagi, akhirnya dibilangnya bersih. Nah itu sebelum nikah. Nah lanjut pas menikah, aku dibilangnya diperiksa lagi ke dokter, dibilangnya ada saluran yang nggak paten, saluran ovariumnya yang kurang paten, tidak paten ya kan, di HSG gitu, lumayan sakit ya. Jadi kalau misalnya itu ya namanya juga ikhtiar ya moms ya, harus dijalanin aja lah pokoknya, kata orang ya, ininya kata dokter harus step by stepnya ini, ya udah dijalanin. Kalau dari USG soalnya bersih. Nah akhirnya di HSG itu baru ketahuan kalau ada saluran ovarium yang tidak paten. Nah akhirnya aku berikhtiar untuk pijat. Jadi ada pijat di Ibu Kalimantan, namanya di Cilegon. Nah itu sebenarnya sih tujuannya aku untuk itu bukan untuk punya anak juga ya, maksudnya supaya badannya juga jadi peredaran darahnya lancar, jadi lebih segar lagi kan gitu ya. Kalau misalnya promil itu sebenarnya harus dari pikiran juga, jangan dari luarnya aja gitu kan, dari pikiran juga harus legowo ya, kalau bahasa Jawanya harus pasrah dan segala macamnya itu. Nah aku ikhtiar situ supaya lebih rileks, badannya lebih enak, peredaran darahnya lancar dan segala macamnya itu. Nah ya beberapa kali sih emang, kalau misalnya kalau promil yang nggak melibatkan medis kan emang harus rutin dan sabar gitu ya moms. Jadi memang ya aku benar-benar menjalani apa yang aku yakini. Kalau misalnya aku nggak mau lagi dioperasi atau disuruh minum obat-obatan yang aku pikir kayaknya kasihan deh ginjal aku gitu ya, masa minum obat lagi atau apa gitu kan. Jadi aku mencoba untuk ke alternatif yang lain gitu. Yang kedua, setelah merasa pasrah dan menjalani promil itu, dipijat dan segala macamnya, aku jalanin juga JSR ya, kayak jurus sehat Rasulullah, itu yang dari dokter Zaidul Akbar. Nah aku mencoba untuk rutin juga itu, karena kan kadarullah yang dokter yang dulu aku herbal itu udah meninggal. Nah akhirnya aku mencoba buat sendiri buat sendirinya pakai kunyit, sereh sama kapulaga ya, pokoknya bahan-bahan yang ini
kayu manis juga sama ketumbar. Terus dipotong-potong, dikupas, dipotong-potong, direbus sebentar sampai agak mendidih dikit, baru taruh ke gelas. Ntar baru pas sudah agak adem baru ditambahin madu. Kalau mau jeruk nipis juga bisa, sama jeruk nipis. Nah itu aku rutinin tiap pagi sama suami ya, karena ini kan ikhtiar bersama ya. Kalau misalnya sendiri doang kan nggak bagus juga, jadi sama-sama berikhtiar. Intinya sih buat badannya sehat dulu ya moms ya, namanya juga kan kalau mau promil atau punya anak itu kan bener-bener kitanya badannya harus sehat, pikirannya juga sehat, terus pokoknya harus memantaskan diri sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter atau oleh ustadz gitu ya. Jadi bener-bener mawas diri juga, istighfar segala macem lah pokoknya, dan bersyukur jangan lupa. Jadi kan emang nggak semua rezeki itu kan emang dari anak aja, rezeki kan bisa berupa kesehatan juga, itu udah rezeki banget ya, yang berharga gitu ya moms. Nah pada saat itu ya bener-bener yang pasrah, bener-bener pasrah, dan tetap berusaha untuk jadi sehat intinya. Jadi segala macam yang aku lakuin, segala macam yang aku minum, yang aku makan itu ikhtiarnya memang untuk supaya badanku sama suami sehat gitu. Dan suami juga mendukung, jadi kayak ya udah bareng-bareng aja, jalanin santai aja gitu. Dan harus tapi santai, tapi harus tetap berikhtiar gitu ya. Nah ada juga moms yang bilang kalau misalnya mau promil harus puasa. Yang penting tuh puasa misalnya moms bisa puasa sunnah Senin Kamis gitu dirutinin, atau puasa untuk bayar utang yang sebelumnya, Ramadan sebelumnya juga bisa kan ya. Pokoknya intinya semaksimal mungkin badan kita itu menerima yang baik-baik, yang halal thayyiban gitu ya. Terus yang minum madu juga rutin, bipolen kalau bisa. Sama aku rajin juga makan kurma. Jadi pas promil yang anak kedua itu benar-benar rajin makan kurma. Makan kurmanya nggak cuma kurma yang rooftop itu ya, yang kurma muda yang katanya bagus untuk promil. Kurma apa aja juga bisa kok sebenarnya. Jadi ya niatnya semuanya untuk sehat badannya, dan misalnya insya Allah titipkan anak juga, anaknya nanti janinnya insya Allah juga sehat. Nah selain itu juga aku benar-benar percaya ya kalau selain yang dari tadi aku sebutin kayak kunyit sama rempah-rempah itu, aku juga berusaha untuk makan atau minum yang penambah kayak superfruit gitu ya, kayak chia seed itu juga bagus. Terus kayak semangka juga bagus, itu buat suami ya, itu juga bagus. Sama aku juga rutin juga kalau dari yang produknya yang living, aku juga selalu banget minum ini nih moms, Ning Siaret. Ning Siaret ini dari wolfberry, yaitu goji berry, tumbuhan superfruit ya. Kalau dari daratan Cina itu aslinya di Cina, tumbuhnya di Cina, tapi diambil bibitnya sebagian sama pendirinya yang living, Gary Young. Dia itu ngambil bibitnya untuk ditanam ke Utah, California. Nah, sebagian besar orang senang minum ini sebelum makan si Ning Siaret ini. Jadi banyak banget kandungannya berupa
antioksidan. Jadi kan emang tubuh kita itu perlu sesuatu yang menangkal radikal polusi, radikal bebas, polusi udara, polusi kimia, segala macam yang kita sendiri nggak sadar ada di mana, dan kita sendiri juga nggak sadar kita itu sudah terpapar oleh yang kimia-kimia itu. Nah ini si Ningsia Red ini benar-benar ngebantu banget untuk membantu banget untuk maintain si kesehatan badan kita. Nah ada essential oilnya juga, jeruk-jerukan kayak orange, tangerine, yuzu. Nah itu juga untuk ngeboost vitamin C di tubuh kita. Nah ini kan lagi ini sudah masa pasca pandemi ya, tetap aja nggak boleh kendor moms, harus bener-bener di maintain juga ininya, kesehatannya. Nah makanya daya tahan tubuh bener-bener harus dijaga terus. Jadi kalau aku sih ya orangnya kan emang nggak suka kurang begitu suka minum yang kapsul-kapsul gitu, jadi lebih suka kayak minum minuman jus atau pure yang udah cair gitu ya. Kalau sama minum air putih yang banyak itu bener-bener sih membantu banget aku untuk maintain tubuh aku. Nah terus protein juga jangan lupa ya moms. Jadi kalau kata yang dokter Zaidul Akbar juga benar-benar kita memantaskan diri kita dari makanan-makanan yang kurang sah, kurang baik, kurang sehat untuk tubuh kita. Kayak misalnya moms misal nih suka banget seblak, suka banget bakso, mie ayam. Nah itu kalau bisa sih cuma sebulan sekali lah kalau emang kepengen banget gitu ya, bukan tiap hari karena emang nggak berguna juga di badan kita. Nah coba ganti sama misalnya lagi kepengen itu ya makan aja daging yang diolah juga, kan mirip-mirip juga sebenarnya teksturnya sama si bakso gitu ya misalnya. Nah terus tapi benar-benar diolah sendiri ya, bukan yang frozen, bukan yang olahan dari pabrik gitu ya, benar-benar makanan yang utuh ceritanya. Nah terus makanannya juga harus yang berwarna-warni ya. Kalau sekarang dibilangnya harus colorful, harus harus real food. Nah kalau aku sih emang suka, dari dulu suka banget buah naga. Buah naga itu bener-bener cocok lah di badanku, soalnya memperlancar juga metabolisme, sama aku juga seneng untuk bikin, karena memang kan kandungan vitamin C nya baik ya untuk badan juga. Nah itu jadi selain minum Ningsia itu diperbanyak juga makanan yang buah sama proteinnya. Lagi moms, kalau dari segi oil aku juga menyarankan nih untuk moms cobain ini nih, Progressence Phyto Plus nih, kelihatan gak ya? Pokoknya namanya Progressence Phyto Plus atau disebut juga PPP. Nah ini oil yang benar-benar diperuntukkan untuk wanita. Jadi kan memang wanita itu tubuhnya banyak hormonnya ya, hormonal. Nah si Progressence Phyto Plus ini diperuntukkan, diformulasikan untuk membalancekan si hormon-hormon itu supaya nggak berlebihan. Karena yang aku bilang tadi sebelumnya itu, nah itu penyebabnya kalau kata dokter karena hormon yang tidak balance. Jadi nah itu aku benar-benar harus maintenance ini. Aku sampai sekarang oles ini karena memang gak bantu banget di tubuh aku. Jadi setelah mandi oles ini di area rahim ya, perut bawah, sama di sini di belakang, di balik ini, ketiak ini. Nah ini tuh tempat-tempat hormon kita
gitu, sama di leher juga bisa. Dan ini bisa juga untuk muka ya moms. Muka kita bisa jadi, katanya sih insya Allah bisa jadi awet muda. Bisa jadi peredaran darahnya lancar gitu. Nah itu dia moms, mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar tadi lumayan bikin pencerahan, momsnya juga makin semangat untuk tetap eh, percaya kalau ada rencana yang indah di balik semua ini. Dan mudah-mudahan moms yang lagi berikhtiar, yang lagi menjalankan promil, bisa secepatnya dikaruniai anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, di like, di share. Mudah-mudahan bermanfaat infonya. Semoga moms tetap sehat selalu, rajin untuk makan makanan yang baik-baik, yang berguna untuk tubuh. Salam sehat selalu, sharing is caring. Bye bye.